Nah, Nah, awalnya kan orang biasanya melakukan perubahan karena dipaksa. Dan sebenarnya ini hal yang lumrah sih. Misalnya saya lagi ngobrol dengan teman di Sulawesi itu, sedang akan digarap perda yang akan ditegakkan sampah di rumah akan diambil kalau dipilah. Kalau nggak dipilah, sampah akan stay di rumah kalian. Nah ini kan sebuah gerakan yang harus didukung oleh sebuah unsur dari penegakan hukumnya dan ada konsistensi dari pelaksananya tuh. memang harus ada pemaksaan di Iya. awal gitu. Termasuk Kenapa? DKI mau nyusul katanya. DKI mau nyusul. Ada beberapa kabupaten kota yang karena persoalan sampahnya menjadi sangat serius. Masalah sampah ini sebenarnya permasalahan yang 5-10 tahun Panjang. tidak ada perubahan cara penanganannya. Tapi sebenarnya permasalahan lain yang besok akan muncul lagi itu air. Ya. Air ini akan menjadi masalah dalam 10-20 tahun Ke lagi. depan. Cuman orang nggak akan begitu peduli karena sekarang belum Jadi boom. persoalan. Belum jadi persoalan. Lingkungan ini menjadi masalah ketika sudah kelihatan. Padahal kalau sudah kelihatan sebenarnya itu sudah terlambat. Karena permasalahan lingkungan ini harusnya kita preventif. Nah, kita lagi di Embung Giwangan. Embung Giwangan ini sebuah taman budaya yang lagi dikelola oleh Kota Yogyakarta. Kita akan ngomong soal lestari kini dan nanti bersama 4 narasumber saya. Ada Gusti Marel, ada Mas Irfan dari WWF, ada Mbak Yeti dari Dinas Kebudayaan, dan ada satu lagi Buki yang concern tentang bagaimana berkesadaran itu bisa membangun perubahan. Nah, kita akan ngobrol di sini. Selamat pagi semuanya, terutama teman ngobrol saya di sini. Saya akan perkenalkan dulu dari yang paling ujung berhadapan dengan saya. Orang Jogja tapi sekarang jadi orangnya pusat di WWF. Mas Irfan dari Direktur Program Climate dan Market Transformation ya dari WWF. Lalu ada Ibu Yeti, Kepala Dinas Kebudayaan Kota yang memungkinkan kita punya acara di tempat yang keren ini di Embung Giwangan yang sedang diolah dan dijadikan tempat untuk public space untuk masyarakat gitu ya. Terima kasih Bu Yeti kasih kesempatan. Lalu ada di tengah ini yang kayak tengah banget nih. Jadi target atau apa? Gusti Marel atau Mas Marel saya menyebut sebagai Bebadan Pangrekso Loko. Itu lingkungan hidup yang ya ngurusi banyak hal yang membuat kita nyaman lah tinggal di Jogja. Lalu ada Buki, ini teman lama, teman ngobrol yang punya movement tentang kesadaran, sandang, pangan, dan kesadaran. Nah, kita akan ngobrol kira-kira 1 jam ke depan terkait dengan lestari kini dan nanti. Isu kelestarian atau lestari atau di konteks yang lebih internasional sustainability ini lagi banyak dipercakapkan karena ada kecemasan yang serius tentang hal itu. Saya baru aja nonton tanpa sengaja itu Netflix series dokumenter judulnya By Now. Baru banget muncul. Menariknya adalah yang berbicara adalah CEO perusahaan besar yang sudah melakukan dalam tanda petik kejahatan, membuat dosa dan dia mengaku. Ini harus ditebus. Salah satunya adalah CEO Unilever, CEO Adidas. Lalu ada Chief Officer teknologinya dari Amazon. Itu seorang perempuan yang membuat bagaimana masyarakat itu sangat konsumtif. Itu di drive dengan algoritma. Yang terakhir itu salah satu pembuat aplikasinya di Apple. Yang membuat produk-produk teknologi itu ternyata harusnya bisa jangka panjang tapi dibuat pendek-pendek. Efeknya apa? Sampah. Untuk semua tadi. Pakaian, makanan, baju terutama dan kemudian elektronik. Yang sederhana adalah yang dari CTO dari pembangun aplikasi di Apple itu. Dia membuat earphone yang harusnya bisa tahan lama itu dibuat berjangka pendek dan nggak bisa diperbaiki. Jadi orang selesai pakai buang. Efeknya adalah itu konsumtif, lebih banyak sampah, membuat hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Dan kalau lampu itu misalnya lampu itu bisa bertahan puluhan tahun, tapi oleh produsen lampu itu dibuat cuma 2 tahun. By purpose, jadi by niat karena untuk mendapatkan nilai ekonomi. Itu hal-hal yang kemudian diakui oleh para petinggi di perusahaan-perusahaan itu. Yang mendapat dampak adalah kita sebenarnya. Karena konsumsi begitu besar dan membuat
yang kemudian divisualisasikan di situ adalah sampah. Banyak banget. Ada satu yang membuat mata saya terbuka adalah satu negara namanya Ghana. Ini kita jadi opening untuk kita obrolin. Ghana itu penduduknya kira-kira 10 juta. Setiap bulan itu kedatangan sampah 6 juta pieces baju dari Eropa. Dan efeknya adalah negara itu penuh dengan sampah. Nggak tahu bagaimana ceritanya, mungkin kayak ada eksportir atau importir yang janjinya mengelola tapi akhirnya dibuang dan sebagainya. Dan itu jadi isu yang sangat luar biasa. Sama baju mas? Sama baju, fast fashion. Enggak jadi nge-thrift ya? Niatnya mungkin mau di-thrift, cuman kan penduduknya 10 juta cuman. Dan setiap bulan ada 6 juta, bayangin banyak sekali kan. Kalau dibawa ke sini mungkin jadi thrifting ekonomi atau apa. Nah, di sini Jogja juga punya isu yang cukup serius. Meskipun upaya untuk mengatasinya juga kelihatan sungguh-sungguh. Dan kita ngelihat ada pelibatan masyarakat, ada keinginan untuk mengatasi ini tidak sendiri. Karena ini sampah memang persoalan bersama. Dan kalau terakhir saya ngobrol dengan Mas Marel, itu sampah itu tanggung jawab personal loh sebenarnya. Karena kita yang membuat sampah. Dan ada pengalaman saya di Jepang misalnya, itu nggak banyak ditemui tempat sampah. Bukan karena mereka nggak mau memungut, tapi dia mengedukasi orang, sampah itu tanggung jawabmu. Bukan ditaruh di tempat orang lalu dikelola. Nah, isu lingkungan kita lestari kini dan nanti, saya mau minta masing-masing melihat persoalan ini dari perspektifnya sendiri-sendiri, habis itu kita diskusikan. Saya buka dari yang paling kurang relevan sebenarnya kebudayaan. Mbak Yeti dulu deh. Karena ini yang punya tempat juga. Bagaimana mengelola lingkungan atau menjaga kelestarian dari sisi kebudayaan? Itu Mbak Yeti dulu deh. Senang sekali berada di lingkungan orang-orang yang menginspirasi. Jadi kalau kita bicara kaitannya dengan lingkungan, memang kita nggak bisa terlepas dari apa yang kemudian menjadi akar. Oke. Jadi setiap kebijakan pembangunan itu kan mesti harus ada arah haluannya gitu, harus Betul. ada pijakan. Nah, kalau di Jogja kebetulan ini karena kita tinggal di Jogja, itu sangat kuat fondasi budaya itu dalam melingkupi setiap aktivitas. Oke. Baik itu dalam kebijakan-kebijakan maupun pembangunan itu sendiri. Nah, sehingga itu juga kemudian disampaikan kepada masyarakat luas berkaitan dengan hal-hal budaya, nilai-nilai budaya itu yang memang itu sangat lekat dengan kehidupan masyarakat yang ada di Yogyakarta. Bahwa konsep nilai filosofi kita Hamemayu Hayuning Bawono itu sangat mengedepankan bagaimana hubungan antara manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan lingkungan atau alam, hubungan manusia dengan Tuhan, itu yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan di Jogja itu kan masih ada pusat budaya, yaitu Keraton Yogyakarta. Nah, itu sehingga apa yang kemudian kita lakukan itu sangat kental dengan nilai-nilai budaya yang ada di Yogyakarta khususnya. Itulah yang kemudian mengapa dalam proses-proses berkehidupan termasuk menjaga lingkungan, dalam arti tadi salah satunya adalah sampah gitu. Nah, membangun budaya untuk kemudian bagaimana mengelola sampah dengan baik, itu kita masukkan dalam keluarga. Nah, itu yang kemudian kenapa di setiap RW yang ada di kota Yogyakarta itu ada 600-an lebih ya, itu punya bank sampah. Nah, itu sebenarnya bagaimana kemudian proses untuk pendekatan secara budaya itu sampai ke masyarakat untuk kemudian budaya bersih, budaya sehat, kemudian juga bagaimana membiasakan hidup sehat dengan cara mengelola sampah dengan baik, itu juga dilakukan dari basic wilayah begitu. Nah, itu yang menjadi landasan karena fondasi penting dari setiap kebijakan, dari setiap pembangunan itu adalah kebudayaan. Karena kalau kita ngomong soal pengelolaan misalnya sampah ya, kemarin saya ketemu dengan salah satu aktivis namanya Bule Sampah. Jadi dia 3 hal yang dia pilah. Ini sebelum saya masuk nanti ke Mas Marel ya. Ada satu di downstream, di upstream sama di sisi movement. Downstream itu ya kita kolek sampah, kita memilah. Misalnya kalau dalam konteks yang lebih heroik itu kayak ada Pandawara, itu downstream. Yang sisi Mbak Yeti tadi sebut, Abu Yeti sebut adalah upstream. Jadi pemahaman, kesadaran, syukur-syukur jadi pembudayaan. Jadi habitus atau jadi hal yang orang dari rumah udah melakukan itu tuh. Jadi dia
by nature sudah memilah sampah misalnya dan tidak membuat sampah itu. Tapi 2 itu kurang kalau nggak ada movementnya. Artinya melibatkan kelompok yang lebih besar. Supaya apa? Support sistemnya gede. Nah, untuk bisa memadukan ini sebenarnya peran pemerintah cukup signifikan. Nah, kebetulan ada Mas Marel, bukan kebetulan saya undang nih. Bagaimana bisa memayungi 3 hal yang ada dalam masyarakat. Sebenarnya itu sudah bergerak masing-masing. Hanya kadang-kadang itu nggak meluas atau nggak berjejaring atau nggak saling berhubungan sehingga ngerasa persoalanku ada persoalanku sendiri. Padahal ini persoalan bersama. Dan Jogja, kalau tadi kita ngomong Mbak Yeti menyebutkan cuma 1% dari keseluruhan wilayah. Dan dia harus bekerja sama dan sangat tergantung dengan wilayah yang lain. Nah, Mas Marel melihat persoalan kota yang terkait dengan daerah-daerah lain dan mengkolaborasikan downstream, upstream sama movementnya itu gimana Mas Marel? Iya, sebenarnya justru kalau tadi pembahasannya ada pemerintah yang ini sebenarnya. Oh iya yang ini, saya salah berarti. Iya karena mungkin lebih begini ya, peran yang dimiliki keraton ini juga sangat unik. Pertama, di satu sisi kita ini adalah pemangku kebudayaan. Pemangku kebudayaan. Kita adalah epicentrumnya kebudayaan. Itu peran Keraton Yogyakarta. Tapi di satu sisi juga menjadi jembatan bagi berbagai elemen, apakah dari sektor formal sampai informal. Dalam arti formal ini dalam arti pemerintah ya, dan informal seperti ke masyarakat, ke komunitas, ke pemangku kebudayaan yang lain-lain gitu. Nah sebenarnya juga bagaimana menyatukan ini bersama ini juga bukan sesuatu yang mudah ya. Betul. Karena memang perlu adanya kolaborasi dan apalagi untuk permasalahan kota ini kan karena wilayahnya juga kecil. Sehingga kemarin pun juga kami jembatani juga supaya bagaimana bisa bekerja sama dengan kabupaten lain. Gitu. Apa yang diperlukan? Oh yang diperlukan adalah tanah. Oke, tanah disiapkan. Kita siapkan gitu. Free of charge. Kita pun juga, ini yang selalu kenapa saya harus sampaikan karena banyak sekali narasi-narasi yang dibuat ini jika penggunaan tanah untuk lain-lain ini harus bayar lah gitu. Padahal tidak seperti itu gitu. Kita siapkan pun juga ya sudah ini monggo dipakai secara gratis untuk kepentingan masyarakat banyak gitu. Kalau untuk masalah sampah seperti itu tadi ya, karena memang selain kita juga harus berbenah, pemerintah juga harus menyiapkan, tapi movement itu juga tetap harus dibangun. Ya. Sebenarnya permasalahan saat ini tuh yang saya juga kurang srek. Kita itu hanya melihat masalah ketika ini sedang boom. Oke. Gitu. Masalah sampah ini sebenarnya permasalahan yang 5-10 tahun terjadi. Panjang. Tidak ada perubahan cara penanganannya. Tapi sebenarnya permasalahan lain yang besok akan muncul lagi itu air. Oke. Ya. Air ini akan menjadi masalah dalam 10-20 tahun lagi. Ke depan. Cuman orang nggak akan begitu peduli karena sekarang belum jadi persoalan. Belum jadi persoalan. Nah ini yang sebenarnya saya itu selalu mencoba di berbagai kesempatan dan di berbagai elemen masyarakat, bagaimana caranya kita ini menyadarkan karena ketika permasalahan lingkungan ini menjadi masalah ketika sudah kelihatan. Padahal kalau sudah kelihatan sebenarnya itu sudah terlambat. Ya. Gitu. Karena permasalahan lingkungan ini harusnya kita preventif. Mitigasinya ada. Mitigasinya. Ya. Jadi sebelum kelihatan ini udah harus kita tackle dulu. Oke. Jadi seharusnya seperti tadi Mas bilang di downstreamnya gitu. Ini kan ketika sudah menjadi problem. Seharusnya di tackle-nya ketika ini masih menjadi potential problem. Ya. Ketika masih menjadi potensi. Contoh nih, air itu kita akan ketika kayak seperti di Sleman, kenapa kita juga bergerak banyak di Sleman, ketika kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan di Sleman, apakah masalah lingkungan dan erosi dan lain-lain, kerusakan lingkungan, kota ini akan menerima airnya juga dari Sleman, dari atas. Bahkan air dari Merapi itu juga turun sampai Bantul, gitu. Kalau ini tidak kita tackle, itu nanti akan jadi masalah juga ke depan, gitu. Nah, tapi ketika kita mengucapkan, oh ini air nanti masalah loh, air nanti masalah.
karena belum kelihatan, orang jadi enggan untuk masuk ke situ. Nanti aja deh. Gitu. Nanti aja deh. Sama sebenarnya seperti sampah juga sama sebenarnya. Dulu kemarin-kemarin sebelum meledak itu sebenarnya sudah harus bisa di-tackle. Tapi tidak bisa kemudian, ya udahlah orang yang penting aku udah buang, udah bayar, ya udah. Itu hanya memindahkan masalah sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, menurut saya balik lagi ke hubungannya tadi ke pertanyaannya bagaimana kita bisa menyambungkan ini bersama. Satu, Jogja ini selalu erat dari sisi tadi budayanya. Budaya. Kita punya filosofi Hamamayu Hayudeng Bawono itu. Bagaimana manusia itu juga bisa menjaga ciptaannya dan mempercantik ciptaannya gitu. Nah, Jogja modalnya apa? Movement. Betul. Movement sama awareness sebetulnya. Nah, saya sangat senang sekali karena di Jogja itu masih banyak masyarakat yang ketika masalah ini timbul, bukannya ya mengkritis adalah. Mengkritis semua orang pasti bisa lah mengkritik dan menuding ke orang Siapa yang lain salah? itu semua orang bisa lah gitu. Oke. Tapi saya senangnya itu masyarakat Jogja itu pun juga banyak juga yang akhirnya Berundangan. ini masalah. Tapi yuk Mas, kita nggak Kita apati sama kamu, nggak Oke. antipati sama kamu. Yuk kita ngobrol. Aku bisa apa? I see. Nah itu yang menurut saya harus kita kedepankan. Memang orang mengkritik ini kan keras ya. Maksudnya volumenya keras gitu. Iya. Muncul di medsos semuanya keras gitu. Yang menurut saya di media sosial juga perlu kita tunjukkan adalah masyarakat-masyarakat yang juga tidak antipati, baik dengan pemerintah atau siapapun, untuk ayo Sama-sama. bersama-sama kita garap yuk. Nah menurut saya juga butuh amplifikasi. Oke. Karena dengan begitu mindset masyarakat Jogja juga akan melihat, oh ternyata banyak juga ya orang-orang yang positif dan peduli gitu. Nah ini menurut saya akan merubah psikologis juga. Oke. Psikologis banyak masyarakat ketika melihat, oh banyak orang lain peduli juga ya. Oh dia peduli juga. Oh orang ini peduli juga. Yaudah deh, saya Ikut juga terlibat. peduli. Karena oke. kadang kita hanya butuh 1-2 orang untuk ikut mulai. Nanti yang lain ikutan. Gitu. Nah ini menurut saya komunitas-komunitas itu dan masyarakat itu banyak sekali, kayak di Gunung itu ada Resan dan Ya. lain-lain gitu. Itu menurut saya amplifikasi itu perlu karena dengan begitu dinamika-dinamika yang terjadi di masyarakat itu tidak selalu akhirnya negatif gitu. Dan banyak sekali juga individual masyarakat yang pengen ikut membantu. Aku nih pengen ikut bantu Mas, tapi gimana caranya? Kadang mereka nggak tahu mau mulai dari mana, Oke. aku harus kontak siapa. Nah, Ya. itu yang menurut saya, oh berarti kepedulian itu ada. Ada. Itu modal yang Gitu. cukup Itu baik modal yang untuk cukup, karena sense of belongingnya berarti tumbuh tinggi. gitu. Ya. Nah itu ketika memang kita sudah ke situ dan apalagi ketika kita bisa create awareness, semakin mengamplifikasi keterlibatan masyarakat, saya rasa masalah-masalah lingkungan ke depan bisa di-tackle gitu. Sekarang sampah, tapi besok mungkin air. Besok kemudian mungkin pangan gitu. Dan mungkin hal-hal lain lah seperti pembangunan yang lebih sustainable itu akhirnya akan sampai Jadi ke situ persoalan. nanti. Tata Ya. kota dan lain-lain itu nanti akan sampai ke situ gitu. Jadi menurut saya ini lebih dari hanya sekedar apa yang kita lihat sekarang gitu. Tapi beyond kita ya. harus mikir 10-20 tahun lagi ini apa yang menjadi potensial masalah. Di-tackle Kita di depan. harus siram, kalau ibarat api ini jangan sampai kebakaran duluan baru dipadamkan keseluruhan. dipadamkan Tapi gitu. dihentikan Tapi kita potensinya. dihentikan dulu sebelum ada api. Oh berarti pemasangan listriknya harus benar. Oh berarti penataan ini harus benar. Oh mungkin perlu dipasang apar. Nah hal-hal seperti itu kan memang tidak heroik. Ya. Kelihatannya jadi tidak heroik, tidak menjual lah Ya, bahasanya ya, gitu. ya. Tapi ya memang masalah lingkungan yang perlu kita lakukan ya seperti Iya, itu. iya. Langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas yang senyap. Ya preventif. Iya, preventif. Karena itu Preventif. sesuatu yang nggak kelihatan hari ini, tapi Iya. sebenarnya dampaknya besar. Jadi ya memang akhirnya orang itu tidak kelihatan heroik jadinya. Tapi ya nggak apa-apa ya Nggak memang apa-apa. harus begitu. Saya ke Buki, tadi disebut Mas Maria bahwa peran keraton sebagai epicentrum untuk kebudayaan, lalu jembatan juga. Lalu modal sosial Jogja itu luar biasa. Ini Buki kebetulan bukan orang Jogja, tapi tinggal di Jogja dan senang sekali di Jogja. Saya mengkonfirmasi aja. KTP-nya Jogja. Apakah modal sosial itu nyata, dan Buki kan punya concern yang sangat serius soal kesadaran tadi ya. Mas Maria juga menyebut, itu kan bagian dari kemampuan kita melakukan perubahan, dan salah satunya setelah sadar.
Nah, dua soal itu, soal modal sosial dan kesadaran sejauh mana itu bisa mendorong langkah-langkah yang baik untuk movementnya tadi, nggak cuma dia aja, tetapi juga dengan yang lain. Luki. Aduh itu sangat sangat berpengaruh ya karena kalau misalnya kita tapi berpengaruhnya gini kalau ada komunitasnya gitu ya artinya setiap individunya sendiri sebetulnya nggak semuanya punya pemikiran sampai ke sana. Oke. Jadi mereka tuh masih mikirnya bener-bener yang Jadinya. masih kuliahnya terus sekolahnya atau apalah gitu-gitu tuh masih dari tahap itu ya maksudnya kalau di customer-nya kami gitu. Tapi justru pengetahuan-pengetahuan yang kita ngasihnya surga dulu nih kalau di Bumi Buana gitu ya. Misalnya kayak ada buah-buahan yang biasanya mereka belum pernah lihat tapi kita ambil di sekitaran Jogja gitu. Misalnya ada bisbul, ada alkesa gitu. Kita ngambilnya dari pohon-pohon sekitaran aja. Terus kita kasih lihat ke mereka, terus mereka bingung ini apa kan gitu. Nah mereka jadi terpantik untuk bertanya kan ini apa dan kita tanya justru balik. Kira-kira kalian bisa lihat 5-10 tahun lagi nggak buah-buahan ini gitu. Oke, ya. Nah itu justru membuat mereka jadi mikir Berpikir. lebih jauh daripada kuliahnya mereka gitu ya. Ya. Gitu. Gimana kita bisa mempertahankan buah-buahan ini yang sebetulnya ini sangat bermanfaat juga gitu. Ini adalah keanekaragaman hayati yang Jogja punya, yang kita punya gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang akhirnya memantik mereka secara individu. Nah begitu mereka udah terpantik secara individu, mereka kita giring untuk ke komunitas-komunitas yang ada di Jogja. Oke, ya. Kan udah banyak nih pintu-pintunya ya gitu ya. Maksudnya kayak mau di pangan, sandang, papan itu semua udah ada. Kita tinggal arahin aja. Nah mereka tuh sudah mulai, udah beberapa juga yang mereka juga mulai memilah misalnya dari rumah sampah misalnya. Atau misalnya konsumsinya dikurangin. Mereka jadi bahkan ada yang sampai frugal juga gitu. Udah kayak jadi Sampai ekstrim. apa statement ya dia? Iya udah jadi statement gitu. Tapi kita selalu kembalikan gitu bahwa apapun yang mereka lakukan itu baik. Jangan lupa bahwa kita tuh berjaring. Kalau bisa pola pikirnya adalah pentahelix gitu. Kita nggak cuma individu, tapi kita juga ada pemerintah yang Betul. perlu kita gandeng juga gitu ya. Jangan dimarahin terus pemerintahnya kayak gitu. Terus kita juga ada akademisi yang justru kita mungkin mereka bisa memberikan kita banyak sekali insight Knowledge, dari situ, knowledge gitu kan. Seperti kemarin perlu ada McCarthy juga kan di situ gitu. Terus kemudian perlu ada komunitas atau mungkin NGO misalnya gitu ya. Mungkin Nanti ada. sebentar lagi saya tanya ke Mas Irfan. Itu perlu banget kita bersama-sama. Jadi bukan cuma sekedar kita ini komunitas yang eksklusif gitu. Jangan begitu mikirnya. Oke. Jadi kalau udah terbangun awareness-nya kita arahkan gimana caranya supaya kita bisa berjaring dan kita bisa gandengan bersama supaya menyelesaikan masalah lingkungan terutama gitu. Oke, karena itu menjadi persoalan bersama. Tadi Mas Mariel menyebut nih, saya ke Mas Irfan nih, soal mitigasi. Dan ini kayaknya hal yang tadi nggak cukup heroik. Misalnya isu air sekarang orang belum merasakan ini sebagai sebuah persoalan, tapi 10-20 tahun lagi mungkin akan jadi persoalan. Dan kita punya satu special envoy kan Ibu Retno Marsudi juga ngurusin soal air, bahkan air dunia tuh kita nyebutnya PDAM dunia tuh. Nah WWF sebagai sebuah organisasi dan berjaring kan, harusnya kan punya kemampuan untuk melihat secara jauh dari tren gitu ya. Dan memberi tahu bahwa ini akan ada persoalan loh. Kalau persoalan sudah di depan mata berarti udah kronis banget. Tapi kalau itu bisa dicegah, di tackle di awal, itu kan jauh lebih efek buruknya itu bisa diminimalisir. Nah Mas Irfan melihat peran-peran itu gimana? Memang gini Mas, kalau mitigasi itu kan selalu seperti tadi disampaikan Mas Marel, ketika kita menyampaikan edukasi itu ada di jauh hari, itu agak susah. Oke. Misalnya gini, kalau kita sekarang ya, kami mencoba melakukan edukasi untuk beli yang baik. Beli yang baik. Belilah barang-barang yang diproduksi secara sustainable. Itu aneh masih. Pertanyaannya selalu mahal. Oke. Gitu. Nah, termasuk ketika beberapa tahun yang lalu komunitas-komunitas NGO lingkungan kita mengkampanyekan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk air mineral misalnya. Oke. Tidak menunjuk merek ya, air Oke. mineral apapun gitu ya. Kita mengkampanyekan penggunaan Pengurangan. tumbler. Bahkan di beberapa, kalau kita punya event di Nih hotel. tumbler nih. Nah, kita punya event di hotel, kita itu selalu minta hotel itu untuk tidak menyediakan air mineral dalam botol. Kita ya. nggak mau. Sediakan dispenser gelas.
awalnya itu jadi aneh. Mhm. Tetapi alhamdulillah sekarang tumbler sudah mulai jadi gaya hidup. Ya. Bahkan kalau di Jakarta itu gaya hidupnya sudah tumblernya apa? Mau Corsicle apa Stanley gitu. Saya berapa minggu yang lalu masih bingung. Stanley itu apa toh? Oke. Oh ternyata merek tumbler. Itu satu budaya yang coba namanya kebiasaan yang coba Ditumbuhkan, dikenalkan ya. Karena semua kan kembalinya ke individu. Nah, saya malah justru tertarik yang disampaikan Mas Wisnu tadi pertama cerita soal Buy now CEO tadi ya. itu. Kampanye WWF salah satunya di tingkat internasional untuk mereka peduli iklim beberapa tahun yang lalu itu awalnya kan agak berat. Oke. Tetapi siapa yang bisa menekan mereka? Sekarang ada perkembangan yang menarik. Jadi supplier Adidas, name tadi yang disebutkan, supplier Adidas, supplier Unilever, H&M, ya. Unilever, mereka punya komitmen lingkungan yang sangat tinggi sekarang. Suppliernya. Adidasnya kalau dia supplier karena dipaksa oleh Oh, Adidas. oke. Kami sekarang sedang mendampingi beberapa supplier Adidas untuk mendekarbonisasi industrinya, mengubah energinya dari energi brown energi dari batu bara ke energi yang lebih bersih. Bukan karena kesadaran sebetulnya, karena tekanan dari Adidasnya. Ya. Kenapa Adidas begitu? Apakah Malik Grembiang gitu tiba-tiba sadar? Tidak Ya. juga, karena tekanan konsumen, Oke. movement tadi, Ya, gerakan-gerakan konsumen yang memaksa produsen untuk Berubah. kemudian menjadi berubah, untuk I memaksa see. bisnis itu menjadi berubah. Mhm. Ini sebetulnya yang coba dilakukan oleh NGO-NGO seperti WWF salah satunya. We are setting the target istilahnya gitu. Gaya-gayaannya begitu gitu. Jadi ada yang namanya science based target initiative misalnya. Kita ada pledge target untuk mengurangi 1,5 derajat pada tahun 2030. Apa aja yang Ada harus dilakukan? pledge target SBTi itu yang akhirnya Adidas ikut di situ dan dia minta semuanya sekarang suppliernya ikut di situ. Kalau suppliernya ikut di situ, suppliernya kan di sini. Otomatis sistem Di sini akan produksinya berubah. menjadi lebih baik. Oke. Gitu. Jadi itu yang yang agak makro gitu ya. Kalau dalam konteks individual, dalam konteks sehari-hari, kesadaran memang situasi yang kalau saya mengatakan buruk gitu, itu kadang-kadang memang agak sulit ketika agak sulit diterima ketika itu dikatakan dengan cara-cara yang Keras atau keras. Makanya sekarang kami mengubah pendekatan, Mas. Oh. WWF mengubah pendekatan kalau jenengan atau rekan-rekan semua ngelihat medsosnya WWF, itu kita sekarang nggak berubah. Nggak marah-marah terus? Nggak, ya sebenarnya dari dulu juga nggak marah-marah. Ya kadang. Biasa NGO kan siap marah-marah terus. Oke. Kalau WWF itu NGO-nya nggak galak. Oke. Cute lagi ada logonya. Logonya juga lucu. Tapi kita sekarang lebih merangkul teman-teman influencer I see. untuk memberikan pesan-pesan yang Smooth baik, gitu ya, soft tetapi gitu ya. soft gitu. Misalnya sekarang kita sedang banyak bekerja sama dengan influencer muda gitu ya. Jeremy Owen misalnya gitu. Ya, ya. Kan dia dengan pesan-pesannya yang anak-anak muda baca itu seneng. Mana lihat TikToknya itu seneng. Gitu. Terpengaruh paling Nah tidak. kita mencoba mempengaruhi dari Oke, soft situ. ya. Gitu. Itu kalau ya itulah yang coba kita lakukan sekarang banyak di situ sih. Oke, saya ke Mbak Yet ini soal kebudayaan nih. Kan tadi cara pola berubah itu kan ada dua. Satu dipaksa, yang tadi kan Adidas karena dia memaksa suppliernya melakukan itu karena dia ingin set target tertentu. Pengalaman saya untuk berubah itu ada dua kan. Satu dipaksa karena ada kesadaran. Nah kalau yang dipaksa itu umumnya tuh cuma di permukaan. Begitu yang maksa udah kendor atau enggak lagi, kita melakukan lagi. Yang lebih sustain atau yang lebih berjangka panjang itu muncul dari kesadaran. Nah hal-hal lingkungan terkait dengan sisi kebudayaan Mbak Yeti, untuk selain ditakut-takuti, tadi kan WWF juga sudah memakai cara yang lebih soft ya. Sejauh mana itu efektif Mbak? Kayaknya coba ditakut-takutin juga deh. Enggak gini, jadi kita tuh sesimpel apa yang kemudian bisa kita lakukan gitu kan. I see. Jadi kalau dalam setiap event, mungkin masih juga Bapak Ibu semuanya mungkin melihat pada saat kita melaksanakan kegiatan festival sastra ini ada enggak? Coba
Terus Oke. botol, mohon maaf, merek pula. Mineral. Air mineral gitu kan. Minimal, Air mineral. setidaknya udah Terus minimal. plastik nggak ada semuanya. Karena kita nyiapin minuman, tapi silahkan Mbak tumbler sendiri tadi. Asik. Ya, itu salah satu hal yang simpel yang bisa Simple, kita individual, lakukan. Jadi oke. ya setiap event-event kita coba untuk itu. Termasuk makanan nggak ada yang kita pakai, mohon maaf kardus-kardus itu nggak ada lagi. Tapi ya sudah kita sediakan prasmanan gitu, Ya, tadi di angkringan angkringan ya. ya kan. Awas kalau ngambil banyak-banyak nggak dihabisin gitu. Betul, jadi food Nanti waste. denda lagi enggak. Ya, ya. Jadi ya sudah, maksud kami kalau mengambil itu ya sewajarnya, secukupnya kalau makan gitu kan. Karena itu tadi banyaknya kan 60% di Kota Jogja ini kan sampah dari makanan. Gitu. Nah, itu makanya yang kemudian ya apa ini agak bukan dipaksa juga, tapi kita biasakan dalam setiap aktivitas seni budaya yang kita laksanakan seperti itu. Termasuk membangun nilai-nilai juga. Ada beberapa kegiatan kita yang kemudian konsep untuk penyediaan misalnya makanan itu kita konsep dengan nilai-nilai budaya. Mungkin ada yang tahu terkait dengan konsep rewang balat. Jadi rewang itu kalau di Jogja itu ada hajatan yang kemudian kita masak bersama begitu karena dengan tetangga begitu membantu kita yang punya hajat itu untuk kemudian untuk penyediaan makan minum gitu. Itu kayak gotong royong gitu? Iya, gotong royong. Oh, Jadi oke. gotong royong di sini adalah bagaimana kemudian konsep setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas itu dengan nilai-nilai budaya supaya apa? Ada konsep nilai-nilai kegotong royongan bahwa kemudian penyediaan untuk jamuan misalnya gitu itu dilaksanakan bersama-sama dan memahami apa yang kemudian disajikan itu sesuai dengan makanan lokal gitu yang menjadi kearifan lokal gitu. Nah, itu kan dari penyediaannya juga kemudian memakai materi-materi lokal yang itu juga membatasi pada sampah Untuk tadi. pergerakan juga. Iya. Termasuk penyediaannya juga kemudian ini hal yang secara nilai budaya itu kan mengajarkan sebenarnya, mengajarkan konsep gotong royong yang sebenarnya syarat dengan bagaimana kemudian kita hidup harus berhubungan dengan lingkungan kita itu seperti apa, mentreatment lingkungan kita itu seperti apa. Nah, jadi penyediaan makan minum orang kemudian juga materi-materi yang kemudian disiapkan di situ tentu saja tidak ada yang kemudian nyampah gitu kan. Kita meminimalisir sampah itu sendiri itu dari lingkungan sendiri gitu kan. Kemudian juga bagaimana setiap aktivitas seni budaya yang kemudian kita lakukan ini tidak hanya sekedar sesuatu yang sifatnya permukaan saja. Tapi bagaimana membangun sebuah nilai gerakan untuk masyarakat itu memahami sebenarnya hal-hal yang mendasar berkaitan dengan kehidupan di masyarakat Jogja itu sendiri. Ya. Nah, awalnya kan orang biasanya melakukan perubahan karena dipaksa. Dan sebenarnya ini hal yang lumrah sih. Misalnya saya lagi ngobrol dengan teman di Sulawesi itu sedang akan digarap perda yang akan ditegakkan sampah di rumah akan diambil kalau dipilah. Kalau nggak dipilah, sampah akan stay di rumah kalian. Nah, ini kan sebuah gerakan yang harus didukung oleh sebuah unsur dari penegakan hukumnya dan ada konsistensi dari pelaksananya tuh. Jadi nggak bisa nggak dipilah ini kasih uang, ini angkat aja, nggak bisa, harus setegas itu dan itu ada pemaksaan di depan untuk kemudian orang berubah kan. Ya mungkin ada ditakut-takutinya dulu, tapi setelah orang merasa ada manfaatnya dari tidak takut, lalu kemudian orang merasa oh saya berubah deh karena ini ternyata baik. Dan dampaknya kalau saya melihat misalnya kalau itu diterapkan, ini belum masalahnya. Nah nggak tahu nanti di Jogja apakah ini memang dimungkinkan. harus ada pemaksaan memang harus ada pemaksaan di awal. Termasuk Kenapa? DKI mau nyusul katanya. DKI mau nyusul. Ada beberapa kabupaten kota yang karena persoalan sampahnya menjadi sangat serius dan sebenarnya itu bisa dicegah dari produsen sampahnya, yaitu masyarakat atau rumah tangganya. Dan ada gerakan-gerakan yang menurut saya baik untuk disupport. Misalnya orang di rumah sudah punya composting. Sebenarnya sampah di rumah itu kan bisa dipakai juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, untuk menegakkan aturan itu kadang-kadang di pelaksanaan sering ada isu tuh. Ada secara rangkai atau jalur panjangnya itu di tengah-tengah ada persoalan. Begitu juga pengelolaan sampah. Nah, saya tanya ke Mas Maril nih sekarang yang coba mengatasi persoalan itu dan ternyata di setiap lini atau di setiap jalur itu seringkali ada gangguan tuh. Nah, untuk mengatasi gangguan supaya
tujuan akhirnya itu bisa selesai dan masyarakat dapat manfaatnya. Itu Mas Marel bisa cerita apa? Bisa cerita apa ya? Yang penting komunikasi. Komunikasi. Iya. Oke. Karena banyak sekali permasalahan itu akhirnya tidak selesai karena perbedaan cara komunikasi. Cara komunikasi. Akhirnya dari perbedaan cara komunikasi ini translasinya masing-masing sendiri. Oke. Masing-masing akhirnya mengartikan Persoalan atau hal itu? atau yang disampaikan ini masing-masing berbeda gitu. Jadi mungkin bahasa Inggrisnya lost in translation jadinya. Ada filmnya tuh. Ya. Tapi yang penting juga sebenarnya seperti ini ya. Sebenarnya pemerintah itu juga memang memiliki kewajiban membentuk kehidupan warganya. Betul. Gitu. Apakah dari perda, apakah dari peraturan yang lainnya, dan juga fasilitas pendukungnya gitu. Kalau kita ngomongin sampah ya pengolahan kan, Ya. gitu. Jadi sebenarnya kunci utama memang mau tidak mau supaya membangun kehidupan masyarakat. Masyarakat mau bertransformasi apa tidak, itu tergantung bagaimana yang mengatur negara inilah bahasanya gitu. Itu yang menurut saya kunci pertama. Oke. Gitu. Arahnya Clear. ini mau dibawa kemana gitu. Nah lalu ketika sudah, memang ketika ini diimplementasikan ke masyarakat, kalau memang masyarakat masih susah menerimanya, memang baru seperti tadi, Ada penegakan. perlu ditegakkan, penegakan-penegakan itu perlu di-enforce gitu. Karena penegakan hukum ini juga kadang itu menjadi susah karena kebiasaan juga belum terbangun. Oke. Gitu. Jadi tahun lalu sempat dicoba mengenai pada saat krisis sampah itu sempat dicoba ada tipiring waktu itu. Oke. Tidak Jadi pidana ringan. tidak pidana ringan gitu. Jadi didenda, yang buang sampah sembarangan didenda dan segala macam. Tapi memang juga ini perlu apa ya? Perlu gayung bersambut ya. Maksudnya warga sudah mencoba melakukan itu, tapi kalau tidak disambut juga dengan pengolahan yang juga siap, nah itu nanti akan kembali lagi nih. Ya. Dan momentum itu akan hilang nanti. Gitu. Nah ini yang susah-susah gampang karena banyak stakeholder yang memang harus mau tidak mau memahami konsep ini secara menyeluruh. Yang kadang yang susah adalah semua stakeholder ini, apalagi seperti tadi Mbak sampaikan masalah yang ini kita harus secara pentahelix, bekerjanya secara pentahelix gitu. Kadang akhirnya punya pemikiran sendiri, ini punya pemikiran sendiri, atau mulai wah ini mungkin maunya. Nah ini yang akhirnya sebenarnya menjadi susah ya. Cuman di satu sisi yaitu kehidupan. Oke. Orang kita duduk berempat di sini, kita ngomongin tema yang sama, tapi kan kita punya sudut pandang yang berbeda semua. Ya, gitu. ya. Apalagi permasalahan lingkungan, itu baik sampah, air, pembangunan atau apapun itu. Akhirnya kita mau menyelesaikan satu masalah ini, tapi karena memang kita punya pemahaman yang beda-beda dan akhirnya juga punya solusi yang beda-beda, gitu. Ini yang kadang kita menjadi susah untuk kita mau mencapai goalnya apa nih. Nah ini yang sebenarnya juga diperlukan apa ya, diperlukan maka komunikasi itu. Menurut saya komunikasi itu sangat penting dan keterbukaan satu sama lain itu sangat penting gitu. Yang menurut saya kita kalau kita ngomongin secara budayanya orang Jogja itu apa sih? Ya diskusi sebenarnya. Diskusi. Sebenarnya angkringan dan lain-lain itu sebenarnya itu adalah Serawung itu adalah ruang-ruang diskusi sebenarnya. Angkringan itu ya ruang diskusi. Itu berkomunikasi tadi ya. Bentuk komunikasi tadi satu itu sama gitu. lain ya. Nah sebenarnya itu ada gitu. Nah hanya memang bagaimana caranya menangkap itu gitu. Kayak jangan sampai juga apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah itu lost in translation juga ke masyarakat. Tapi apa yang dimaui masyarakat itu juga Tidak lost nyampe. in translation ke pemerintah. Ini Jadi yang kayak dua arah yang nggak ketemu tuh. iya gitu. Walaupun ya itu yang susah, tapi dan oke. itu yang menurut saya itu seninya gitu. Itu yang ya ada kadang benar, ada kadang salah. Ya itu dinamikanya karena itu di satu sisi juga
kalau kita apalagi baru di festival sastra ini ya gitu. Perumpamaannya adalah yaitu indahnya kehidupan juga gitu. Karena kita punya salah satu komunikasi yang agak beda, jadi agak filosofik gitu. Cuman ya memang dinamikanya seperti itu. Nggak bisa kita ngomong A ke orang ini Langsung ditangkap. langsung sebagai kita A. oh berarti ini A. Pasti dia punya pemikiran A kuadrat, Oke. A pangkat 3. Karena Pasti dia akan punya masing-masing kan? karena punya background masing-masing. I Nah, see, sebenarnya bagaimana kita menemukan harmoni dalam komunikasi aja gitu. Nah, itu yang menurut saya budaya jadi salah satu Perekatnya ya. perekatnya Serawung gitu. tadi itu ya. Serawung, nilai-nilai budaya kita. Mhm. Bagaimana tadi Dinas Kebudayaan pun juga kita ketika mengadakan program membawa nilai-nilai budaya, gerakan masyarakat yang juga dari luar. Menurut saya ini sangat penting juga, Mbak, karena Iya. kadang butuh orang luar untuk melihat ke dalam. Iya. Karena kadang kita nih yang sudah di dalam itu nggak bisa melihat dari luar gitu. Jadi kadang memang butuh perspektif misalnya dari orang dari jauh luar, masuk. apakah dari orang Jawa Tengah, Jawa Timur atau manapun. Mas, Jogja itu kayak gini sebenarnya. Oke. Karena kita yang di dalam Jogja sendiri kadang tidak Nggak bisa menyadari. ngelihat. Gitu. Oke. Kadang kita tidak sadar apa yang sudah kita perbuat sendiri. Nah, ini menurut saya kenapa saya sampai sejauh ke hal-hal philosophical situ ya dan mungkin psychological juga karena sebenarnya itu yang akhirnya membentuk manusia. Akhirnya manusia ini mau merubah habitnya atau tidak, mau merubah kebiasaan atau tidak, mau mengikuti aturan atau tidak. Ya itu akhirnya kembali lagi bagaimana dia memaknai kehidupannya sendiri. Ada manusia yang memang kerjaannya maunya ya pokoknya aku maunya ngelanggar aturan aja pokoknya. Itu kan ada juga gitu. Itu makanya DNA-nya ngelanggar ya Pak. itu makanya kita juga punya LP gitu kan, Ya, lembaga ya, pemasyarakatan. untuk Ya memang ditertibkan. ada juga yang kita tidak bisa memungkiri itu Ada. juga gitu. Dan kita juga tidak bisa terus yang orang-orang seperti itu kita bahasakan oh ya itu bukan warga kita. Ya nggak bisa Nggak juga. bisa. Mau Aktualnya yang ada di baik situ. dan yang buruk pun kita pun harus ayomi semua gitu. Nah ini menurut saya ya memang tantangan gitu. Tapi menurut saya dengan modal Jogja Budaya ini seharusnya bisa gitu. Makanya saya pun juga banyak juga diskusi ke berbagai komunitas, berbagai masyarakat, tokoh masyarakat. Pada dasarnya mereka open untuk diajak diskusi gitu. Buktinya setelah permasalahan sampah ini sekarang banyak sekali inovasi Yang dari kemudian Jogja dimunculkan, ya. untuk menyelesaikan masalah sampah gitu. Ada yang bisa jadi minyak, ada yang bisa jadi apapun itulah itu banyak sekali gitu. Artinya kemauan kita untuk ke situ pun ada juga Ya. gitu. Nah ini menurut saya memang perlu gayung bersambut. Belum lagi nanti masalahnya perbedaan generasional. Wah itu nanti kan Ada soal lagi tuh. ada soal lagi Jadi gitu. lost translation-nya double tuh. Jadi double Satu generasi pesan, yang dulu sama generasi yang generasi sekarang yang pasti lain. wes mikirnya wes bedo. Mungkin ibu-ibu yang ngomong kero anak saiki yo kadang ya sosok mumet juga. Aduh ki anakku orang angel banget di kanan ini. Yang mungkin kan begitu juga gitu. Nah ini menurut saya terjadi juga di masyarakat kita, di government semuanya. Nah memang ya nggak bisa dipungkiri ini yang harus kita cari. Ya. Cari jalannya Ya, bersama. tadi gitu. soal lost translation, tadi soal pesan yang disampaikan bisa karena pesannya nggak tepat atau generasi yang menangkap berbeda itu jadi dua persoalan. Betul. Makanya tadi intinya untuk menjawab pertanyaannya Mas, bagaimana merajut ini semua? Ya itu Ya, seni itu kayak. seninya itu. Art. The art of communication itu, Ya. seninya dari kita berkomunikasi. Ketika orang tidak tahan dengan situasi yang rumit kayak gitu, kadang-kadang orang udahlah negara ngurus aja negara, kita urus saya sendiri. Akhirnya begitu tuh. Aslueh lah bahasanya. Bahkan dulu tahun berapa ya 2009-2010 Jogja itu sangat masif moral. Teruslah bekerja jangan berharap pada negara. Itu kritik yang sangat keras karena tadi lost translation-nya negara pengen A tapi nggak tersampaikan ke masyarakat. Masyarakatnya mau A nggak ditangkap oleh si pemegang kekuasaan. Nah tadi disebut juga oleh Mas Mari saya mau ke Mbak Buki. Dari problem masalah sampah itu kan ya bisa dikatakan persoalan tapi sih ada happy problemnya juga karena inovasi terus muncul. Nah Mbak Buki ini salah satu yang inisiatif untuk get plastik. Mungkin bisa cerita Mbak Buki bagaimana itu bisa dilakukan. Jadi sampah plastik dicacah, dipilah dan kemudian jadi energi. Jadi solar dan diserap. Kemarin saya datang di acara namanya Get the Fest ya. Iya betul. Ya, Get the festival Fest. itu Iya, nggak apa-apa. bisa cerita Mbak, ini kan inisiatif, ya mungkin banyak kritik dari luar sana, tapi kalau nggak dilakukan,
kita akan menjadi bagian dari masalah itu. Ya, Oke. betul. Kan sebetulnya solusi sampah itu banyak sekali ya. Nah, ini Betul. kita hanya menawarkan sebagian kecil. Ya. Salah satunya adalah lewat pirolisis. Yang sampai saat ini tuh sebetulnya pirolisis menjadi pro dan kontra ya. Ya, ya. Karena tidak memiliki banyak sekali data-data yang mendukung gitu. Karena lebih banyak justru ke data-data yang enggak Kontra. ini malah jadi limbah baru nih, nanti akan ada kebiasaan-kebiasaan baru misalnya gitu yang justru kontradiktif dengan yang kita harapkan gitu kan. Tapi yang terjadi sebetulnya kan yang kita nggak punya sebenarnya sekarang adalah pengalaman yang sama ya. Ya. Artinya ketika orang-orang sudah punya pengalaman yang sama, orang-orang yang sudah pernah melihat bahwa pirolisis ini berhasil di lingkungannya gitu kan, mesin-mesin pirolisis ini kebetulan sudah ada di beberapa tempat di Indonesia. Dan betul tidak ada asap misalnya, tidak ada bau, dan kemudian pada saat pembuatannya tidak membutuhkan energi yang lebih besar misalnya gitu kan. Dan solusi sampah dari warga sekitar itu terpenuhi gitu, maksudnya tertangani gitu. Bahwa mereka sampai akhirnya yang tadinya misalnya mereka nggak milah, akhirnya jadi milah. Bersih. Dan nyetor sendiri, naik sepeda gitu kan, datang ke lokasi gitu untuk menyetorkan sampah klasiknya. Itu sudah sangat mengubah menurut saya perilakunya gitu, karena itu tadi. Jadi betul mengenai pengalaman juga ya. Jadi selain komunikasi itu bisa sama-sama menjadi sama ketika pengalamannya juga sama gitu. Nah, persoalannya gimana caranya supaya pengalaman itu sama kita buat lebih besar lewat festival, lewat Gertefest itu. Bagaimana sih orang-orang yang datang ke festival, harapannya adalah mereka bisa melihat bahwa sampah yang mereka bawa misalnya, atau sampah-sampah yang ada di Jogja, kan kita kumpulkan sebelumnya ada sekitar 2.700 kilogram sampah plastik yang kita kumpulkan lewat kafe-kafe teman-teman kita misalnya, atau restoran-restoran yang kita ajak kerjasama misalnya dari masyarakat gitu. Itu atau saya pilih bumi, waktu itu kita kolaborasi juga, kita kumpulkan sampah plastiknya dan kita jadikan bahan bakar untuk festivalnya sendiri. Jadi orang-orang yang datang mereka bisa melihat bahwa si plastik ini bisa digunakan betul-betul menjadi bahan bakar gitu. Dan bahan bakar ini sama sekali tidak merusak, tidak berbau, dan dia sangat efisien sekali digunakan di genset yang kita pakai gitu. Tidak merusak gensetnya sama sekali juga. Itu kan pengalaman yang kemudian orang nggak lihat lokasi di situ, dia dapat knowledge-nya yang kurang lebih. Yang kalau dikomunikasikan menjadi nggak lost tadi itu. Ya, itu harapannya di situ sebetulnya. Jadi dengan pengalaman yang sama, bahasanya juga jadi sama gitu. Terkait dengan itu juga. Jadi nggak cuma kita ngomongin sampah di situ, kita ngomongin sandang juga di sana, papan dan pangan yang berkelanjutan itu seperti apa, yang kurang lebih sebetulnya di Jogja udah ada gitu. Sebetulnya budayanya udah ada, nilai-nilainya sudah ada, masih disimpan oleh ibu bapak kita atau nenek kita mungkin di sini gitu, tapi kita lupa untuk bertanya sama generasi di atas kita tadi gitu ya, bahwa mereka sebetulnya punya nilai-nilai yang kita bisa jalankan juga saat ini. Knowledge-nya gitu. masih bisa kita gali untuk kemudian kita terapkan. Saya ke Mas Irfan nih, yang punya pengalaman mungkin juga lebih luas karena diperbandingkan negara-negara lain atau wilayah lain mencoba mengatasi persoalan-persoalan ini. Dan pirolisis kan salah satu yang Mas Irfan juga ada kritik di situ sebenarnya. Bisa disampaikan tentu saja, karena pasti kan ada upaya, apapun mau berbuat baik, apalagi berbuat kalau jahat sekalipun pasti ada yang kontra. Nah, menghadapi langkah-langkah atau upaya-upaya yang masyarakat melakukan, upaya-upaya yang mereka solve problemnya itu. Kan seringkali ada loss of translation-nya tuh, karena dia nggak lihat langsung. Dengan background-nya dia menjudge, oh ini begini-begini. Mas Irfan sendiri punya respon apa? Tentang? Ya upaya masyarakat yang melakukan hal-hal yang itu nggak lingkungan banget tuh, itu sebenarnya malah membuat ininya. Ya, sebetulnya kalau tadi soal sepakat atau tidak sepakat dengan pilihan, ini kan juga tidak bisa semua. Tidak sama. Tidak bisa semuanya sama. PR-nya sebetulnya kalau menurut saya, PR-nya itu bagaimana membuat gerakan-gerakan ini menjadi menyebar di masyarakat. Jadi menjadi bisnis as usual yang baru. Kalau orang kampung saya di Sleman sana itu, kalau kampungnya di mana, Mas? Saya di Melati, Mas. Dekatnya buat beliau juga, tapi bagian Telesep. Nah, itu orang selalu mengatakan nek ngopo-ngopo koyo adate wae. Nah, menjadi koyo adate itu loh. Tadi yang disampaikan Mbak Yeti. Mbak Yeti misalnya
langkah-langkah yang baik dengan tidak menyediakan minuman Ya, di air minuman acara-acara dalam itu. kemasan gitu. Itu belum sampai ke masyarakat. Yang namanya acara-acara di masyarakat, pengajian, layatan. Kalau kita Masih ke layatan gelas. itu, Jun itu. Kalau di layatan di Jogja Mas, itu mereknya sama semua. Oh, gitu? Rotinya. Oh iya, lihat aja jenengan layat di mana aja di Jogja itu rotinya yaitu di dalamnya itu Dia satu dapat info roti. layatan dari mana ya? Kalau ada info Coba. cegatan, info layatan. Saya juga, saya suka sama yang nggak ngerti. Saya yang ke Seripahan aja tiba-tiba Pasti ada di itu situ juga. kita nggak. Oke. Tapi di dalamnya itu pasti paketnya itu Plastik ya. satu roti, satu Gelas mineral. iya, air mineral gelas. Mhm. Nah ini kan artinya gerakan-gerakan eksperimen-eksperimen tadi masih dalam pilot gitu ya, dalam pilot. Dan kadang yang tidak mudah itu kelas menengah. Oke. Kelas menengah. Kelas menengah, pekerja, kaum Oke. tanggung itu kadang susah. Kami punya pengalaman kalau WWF ya, WWF punya pengalaman di Bogor misalnya. Kami mendampingi 52 RT di Bogor di sepanjang Ciliwung itu untuk memilah. Oke. Yang paling susah itu yang kerjanya di Jakarta. Yang pekerja yang hanya di Bogor Yang pada pulang saat pergi. malam. Ya mungkin di Jogja juga yang paling susah orang kayak saya yang kerjanya di Jakarta itu. Di Jogja hanya 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Datang Itu. isinya komplain aja. Iya. Nah itu sama, saya tahun 2000, awal 2000-an lah, saya sudah banyak keliling banget di Giwangan. Jogja itu memang bank sampah itu dulu banyak, Banyak sekali. sekali. Ada dulu Yayasan Damandiri banyak membina bank sampah. Bank Kalau sampah, jangan sudah update atau belum. Tahun 2000 sampai 2010 itu masih banyak itu. LPM dengan dukungan dari Yayasan Damandiri itu membina bank-bank sampah. Di RT-RT. Iya, harusnya ketika saya dulu banyak beraktivitas di Jogja yang seperti itu, kemudian saya pergi lama itu, tidak banyak beraktivitas di sini maksudnya. Datang lagi. Ketika ada soal krisis sampah kemarin, kan mikirnya kok iso toh gitu. Karena sebetulnya pengembangan bank sampah di Jogja sangat maju. Dibandingkan dengan Jakarta, kami membina sekarang sekitar 50-an bank sampah di Jakarta. Lebih gairahnya Aktif di itu Jogja. lebih kuat di Jogja. Tapi ya itu, berapa persen yang berpartisipasi dalam satu RT misalnya? Itu pertanyaan. Ya, ya. Gitu. Apakah semuanya, terutama kalau kita pilah lagi, kan bank sampah itu yang ditawarkan, kamu setor botol-botol apa segala macam itu, ono duitnya gitu ya. Nah orang-orang pekerja, butuh duit karena itu sebenarnya. Orang-orang pekerja nggak butuh duit. Kalau di tempat saya misalnya, saya tak pilahkan itu biar yang kerja di tempat saya yang bawa ke bank Dapat, sampah ya. misalnya gitu. Tapi tidak mudah juga ketika misalnya Karang Taruna di Ya. tempat saya itu. Saya senang itu Karang Taruna berinisiatif mau ngambil sampah plastik Warga. bernilai tingginya warga 2 minggu sekali. Lama-lama berhenti, saya tanya ketua Karang Taruna, "Pak Kenapa? mandek ngopo ya?" "Anu Pak, namung sekedik." Yang mau itu nggak banyak. Oh, gitu. Oke. Gitu. Jadi gitulah kira-kira PR-nya Di kelas bagaimana menengah itu membuat ya? pilot atau contoh-contoh yang Jadi sudah kayak baik adate ini wae ya? menjadi adate kayak ngono gitu. Nah, ini nih PR-nya persoalan di situ yang saja. panjang ini karena ini mengubah perilaku, membuat orang menjadikan itu laku akhirnya kan. Perilaku kan ada laku di situ. Jadi keseharian. Betul. Betul. Lupa, jadi kayak ngobrol ya. Jadi kebutuhan itu kan semakin meningkat. Bersih. Ya, jadi banyak hal yang dulu itu nggak diperlukan, kenapa sekarang jadi Jadi perlu? perlu. Jadi itu nyampah gitu. Iya, iya, iya. Nah itu jadi Makanan online. jangan Oh, itu salah. bungkusnya ada 4 loh itu plastiknya. Wah, Kalau itu- kita mau Kalau pecah belanja itu. online. Gimana Iya. ya bicara teknologi tapi ternyata Iya. nyampah juga gitu kan. Persis. Nah makanya itu harus menjadi sebuah sistem yang memang harus berangkatnya nggak hanya kemudian solusinya di akhir aja tapi sejak dari awal. awal. Iya. Itu kan bukan hanya masalah penyedia juga. Konsumsi manusia itu karena berkebutuhan itu kan juga karena ada produksi Iya, gitu loh. iya. Nah ini sangat luas kebutuhan. Dulu itu mungkin cuman sandang, papan, pangan Pangan. gitu kan. Sekarang kebutuhan yang namanya tersier tuh waduh luar biasa. Makanya harus ditambah sandang, pangan, papan dan sadar. Dan sadar. Nah, sadar itu membuat orang kemudian membatasi kan. Iya, termasuk tadi itu kebutuhan-kebutuhan mungkin berkaitan dengan gadget kita. Yang dulu mungkin cukup untuk tapi sekarang kebutuhannya ini sekali pakai atau apa kayak gitu. Itu dia. Nyampah-nyampah gitu loh. Banyak hal yang kemudian sekarang itu dimodifikasi dengan
atas nama inovasi apapun, terus justru Padahal itu malah produknya sama produk, aja. ya produk sampah itu sebenarnya. Nah itu. Yang tadi Mas Irfan menarik nih, koyo adate baik. Nah, ini kan butuh langkah panjang ya, membangun menjadi adat ini tadinya kan kalau perubahan perilaku kan orang dipaksa mungkin awal, lalu melakukan itu terus menerus gitu ya dalam waktu kira-kira 60-an hari. Lalu dari hal yang dipaksa itu kan jadi kebiasaan. Nah itu mungkin tahapannya panjang jadi adat tuh atau kebudayaan bahkan menjadi sesuatu. Ini kan perlu konsistensi dari Mas Marel menyebut ada pihak yang melakukan law enforcement kalau itu melanggar sehingga dia punya kemauan untuk melakukan itu. Oh ya, ini adat gue belum terbentuk nih, harus dilakukan. Nah ini pertanyaan aja sih, itu peran siapa? Peran bersama. Nah, membagi perannya gimana itu? Nah ini soal. Udah ada jawabannya semua ya. Dan kayak perlu ada jembatan-jembatan sebenarnya. Saya punya contoh yang menarik. Boleh Mas Irfan. Tidak dari Jogja ya. Oh, tidak Saya dari Jogja. cerita Tapi dulu. sambil Contohnya menunggu jawabannya Mas Irfan, kalau Bapak Ibu di sini mau bertanya nanti saya kasih kesempatan satu dua nih untuk ending. Mas Irfan, Ya, silakan. saya punya contoh yang menarik yang tadi saya ceritakan di sepanjang Ciliwung. Sungai Ciliwung itu. Yang kelas menengah ngehe itu. Sekarang sudah karena tetangga-tetangganya pada milah, lama-lama ya ikut. mereka milah, Oke. mereka ikut. Nah itu siapa yang ada di depan? Ada yang namanya Satgas Ciliwung. Satgas Ciliwung itu aslinya ya pemuda-pemuda kampung. Oke. Pemuda-pemuda kampung sama Mapala. Sekarang masih mereka itu ini Diseragami militer itu. seragamnya Kira cuma takut. kaos kok. Oh, Bukan kaos, militer. oke. Itu awalnya dengan gerakan ngambilin sampah di Oke, sungai kayak Pandawara lah, tapi mereka nggak ngetop. Yang ngetop jatahnya Pandawara aja gitu. Nah, Pemda support. Oke. Jadi Pemda support si siapa? Satgas Ciliwung Satgas itu. Jadi Ciliwung, oke. kelompok itu dinamakan ini Satgas Ciliwung. Oke. Tugasnya mereka masuk ke kampung-kampung, kampung mereka sendiri. Itu untuk ngajak yuk milah. Nah kami WWF perannya cuma kecil nyiapkan alatnya aja untuk milah, tempat sampahnya kita siapkan. Teman-teman diproses. Satgas itu ini dan akhirnya ada tempat pemrosesan juga di Bogor kebetulan ini sekarang alhamdulillah mulai jalan. Nah tapi yang buat kami itu menjadi sesuatu sekali itu mau memilahnya itu menjadi kebiasaannya itu memilah. Gitu. Ini sudah 4 tahun jalan. Adatnya itu memilah tadi. Adatnya jadi memilah. Gitu. Oke. Karena ya awalnya dikeroyok bareng-bareng, kalau enggak ya enggak. Itu yang saya kira. Mas Marel mau komentar? Saya mau nyoba jawab nih ya. Itu peran siapa? Sebenarnya ini menurut saya ya, yang menurut saya bisa salah. Kalau menurut saya ini peran dua pihak, pemerintah Oke. dan masyarakat. Tinggal caranya aja, mau top down atau bottom up. Ya. Mau dari atas di-enforce ke bawah Diturunkan. atau dari bawah ke atas. Inisiatif. Kita ambil contoh Singapura. Singapura itu tahun 40-60 itu kayak apa Mas? Bener-bener kacau balau gitu. Ya, ya. Bener-bener Negeri tanpa bener-bener negeri keteraturan. tanpa peraturan yang bener-bener semuanya dari hal yang baik sampai buruk ada di situ gitu. Yang akhirnya pemimpinnya Lee Kuan Yew itu Persis, ya. dia benar-benar tekan warganya sampai habis Force, ya. dengan tangan besi. Akhirnya sekarang menjadi negara yang paling tertib di seluruh dunia. Tapi itu dari atas ke bawah. Top down. Dengan betul-betul dengan tangan keras betul gitu. Sampai benar-benar warganya bisa lurus Patuh, betul gitu. ya. Karena pada zaman itu Singapura permasalahannya lingkungan iya, masyarakat iya, drugs iya. Semuanya masalah, mafia di situ, triad di situ gitu. Kalau kita lihat sejarahnya Singapura, yang akhirnya sekarang pun kita buang permen karet aja dendanya bisa 1 juta gitu. Nah itu dari atas ke bawah. Pemerintahnya benar-benar Strict keras. benar-benar keras betul menginjak masyarakatnya. Atau contohnya seperti kurang lebih di Yogyakarta ini. Dari bawah ke atas, kebutuhan masyarakat apa? Apa yang dirasa masyarakat ini berkembang ke arah mana? Gitu. Nah, menurut saya itu. Jadi tetap harus hubungan dari bawah ke atas ada, atas ke bawah ada. Gitu. Tinggal kita mau membentuk seperti apa. Kalau menurut saya nih, Ya. kalau kita dibuat kayak Singapura, banyak yang teriak. Persis. Karena Resistensinya tinggi. resistensinya tinggi. Tapi sekarang kalau orang Indonesia
berangkat ke Singapura, Mau dia. mau Dan dia tertib. bisa. Bisa, buang sampah yo tertib. Mhm. Permen karet nggak berani buang sembarangan, disake dhewe berani, Ya, ya. mau Mau. gitu. Karena negaranya benar-benar keras betul dalam mendidik warganya. Mhm. Nah kita siap nggak seperti itu? Nah itu pilihan untuk kita Iya kan? bertransaksi dengan masyarakat nih, mau Iya. top down atau bottom up dengan cara melibatkan ini tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sekaligus di situ ya. Dua. Itu yang menurut saya tantangan juga. Mhm. Saya yakin kalau masyarakat kita betul-betul di Singapura itu kan kita ketahuan buang sampah kecil aja kan 1 juta. Jadi isu ya. Kalau kita mungkin buang sampah kecil ditilang, yang nilang itu malah yang viral mungkin yang kadang jadinya gitu. Nah itu kan kita yang kadang susah di situ ya. Gitu. Persis. Nah itu yang menurut saya tergantung kita nih mendefinisikannya mau seperti apa gitu. Ya. Mungkin menurut saya itu sih. Buki ada respon soal siapa yang harus bertanggung jawab? Ada sih AZT tambahan. itu gimana itu? Tambahan aja. Ya, Paling tambahan. maksudnya ini benar banget sih kalau memang top down itu kalau bisa sih malah lebih bagus ya. Maksudnya Oke, ada kadang-kadang penegakan. teman-teman yang memang dari bottom up misalnya gitu tetap butuh batasan-batasan yang dibuat oleh pemerintah gitu. Juga fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah itu sangat membantu sekali. Tapi kami juga kan kalau kita sih melihatnya ada gap ya antara pemerintah sama masyarakat gitu. Persis. Media itu sangat penting banget gitu. Jadi Nembak media saya dengan nih pemberitaan yang baik. Saya ngeliatnya ke sana aja deh. Media dengan pemberitaan yang baik karena kadang-kadang justru bisa memutarbalikan fakta juga atau malah kadang-kadang jadi Salah. miring ya gitu masyarakat melihatnya gitu. Tapi kalau dengan pemberitaan yang baik mudah-mudahan masyarakatnya juga jadi lebih terpenuhi keingintahuannya, Pengetahuannya. misalnya informasinya jadi jelas dan mereka juga punya pengetahuan yang baik bagaimana caranya untuk menjadi memenuhi perannya sendiri juga gitu. Mhm. Jadi Jadi ditembak ke media itu media. penting. Jadi emang betul media ya ini saya sekaligus menjelaskan kenapa kok kita ngobrol di sini. Satu hal yang kami sadari media itu seringkali cuma ngomong, oh, harus begini, harus begitu, pemerintah harus melakukan ini, nggak boleh lakukan ini dan itu. Media sendiri nggak melakukan. Misalnya, akhirnya kami menyadari itu di Kompas Gramedia ya. Kalau udah ditembak Buki, saya akhirnya cerita nih. Kami kemudian menyadari kami nggak akan hanya ngomong aja. Misalnya, jejak karbon harus diukur, harus dihitung, harus ditebus. Kami sebagai media kompas.com tahun ini itu menghitung jejak karbon. Karena kami sudah tidak bisa mencegah dan tidak bisa mengurangi. Akhirnya harus kami tebus. Ada sekitar 217 ton karbon ekuivalen selama setahun produksi. Itu kami hitung. Pemretnya berapa kali keluar negeri naik pesawat apa, beda ekonomi dengan bisnis. Lalu operasionalnya ada berapa karyawan, dia naik apa ke kantor, dihitung berapa banyak kendaraan yang dipakai. Dan akhirnya kami harus menebus itu dan dibantu oleh BGK yang menghitung untuk jejak karbon kami. Perusahaan lo punya hutang karbon atau dosa karbon 210 ton ekuivalen harus ditebus dengan 1 hektar mangrove. Nah kami kemudian ulang tahun ini kami menyiapkan diri untuk menebus itu. Kami ada dana dan sebagainya dari operasi dan kami libatkan publik. Dan ini menariknya, publik itu mau terlibat. Irfan. Jadi kami bilang, ulang tahun Kompas jangan kirim karangan bunga, papan bunga itu. Kalau kalian ingin mengucapkan selamat, silahkan jadi wali asuh mangrove. Bersama-sama dan kami akan menebus jejak karbon. Akhirnya kami terkumpul sekitar yang kalau 1 hektar itu 5.000 bibit, ini kita kumpul 8.000 bibit. Jadinya lebih. Kami nggak bisa nanam sendiri pasti. Kami bekerja sama dengan Wanadri, dengan KLH untuk melakukan itu. Dan itu kami ceritakan. Nah menariknya kayak kemarin saya ketemu dengan CEO Adidas. Oh iya, ini yang pengen kami tahu dan kami ingin media lakukan. Supaya media juga memahami kesulitan kami melakukan hal-hal kayak gitu. Dan cara untuk cara untuk menjadi lebih otoritatif kayaknya mah harus melakukan sih. Nggak bisa cuman kamu harus ini, kamu harus ini. Kalau ketika diharuskan, kamu melakukan nggak? Otoritasnya nggak terbentuk. Nih saya sekalian jabuk ini, saya jadi narsum. Cuma besok lagi ngajak WWF ya. Kita banyak bantu perusahaan gitu. Oke, nanti WWF bisa nih. Jadi menurut Mas Wisnu bagaimana? Kita tanya balik. Gantian ya, Kita gantian tanya kita. balik. Nah, kemarin ada satu pertanyaan yang menarik. Produk itu yang tanggung jawab produsen atau konsumen? Nah, ini pertanyaan ringkas saja. Siapa yang mau jawab sebelum nanti kalau ada yang mau bertanya. Produk misalnya kayak gini, saya beli sepatu. Ini sampahnya yang bertanggung jawab si produsen ini atau saya sebagai konsumen? Ada tanggung jawab yang dibagi. Tanggung jawab yang Harus dibagi. begitu, iya. Oke.
ketika produsen itu melakukan langkah-langkah untuk lingkungan, otomatis harganya itu akan sedikit mahal karena Ya. dibebankan. Betul ya. Gitu. Misalnya air mineral, ada air mineral yang itu botolnya itu 100% dari daur ulang. Oke. Saya tidak menyebutkan mereknya, itu hanya ada di Jakarta dan Bali. Oke, Itu harganya lebih mahal. persis. Gitu. Itu Dibebankan ya ke membagi konsumen. Dua pihak. Ya. Oke. Kalau Mbak Yeti, menurut Mbak Yeti siapa yang punya tanggung jawab untuk produk itu? Produsen atau konsumen? Ya keduanya. 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 Paling aman Karena ya. kan yang satu pakai Pakai. lah gitu, yang satunya juga Dapat dia manfaat ada ekonomi. kebutuhan, dia harus memproduksi kebutuhan itu kan, ya mencukupi kebutuhan itu. Saya pikir kalau kita bicara kaitannya dengan lingkungan, bagaimana yang terpenting adalah keberlanjutan ini. Karena kita hidup kan tidak hanya untuk kita dan tidak hari ini, ya kan? Tidak hanya untuk hari ini, bahwa kalau konsepsi kebudayaan itu kan kita hidup ini kan diwariskan untuk Ya. generasi mendatang. Sehingga konsep-konsep apapun berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan itu ya memang kita harus perhatikan untuk itu. Generasi Iya, berikutnya. generasi berikutnya. Dan lewat budaya itu memang langkah yang tepat. Sehingga pembangunan apapun harus konsepsinya itu pada kebudayaan. Ya, dan keberlanjutan kebudayaan. berdasarkan pada budaya itu sendiri. Ya. Oke, Mas Marel jawab sekaligus closing kali ya. Kita udah dengar azan. Oh siap. Yang tadi tanggung jawab siapa? Ya. Udahlah, udah dijawab. Udah jawab sama ya, berarti kita punya pemahaman yang sama. Soalnya salah satu produsen dia membanding ini tanggung jawab konsumen, loh dia yang beli. Tapi nggak bisa, kan dia yang produksi kan dapat manfaat ekonomi. Bukan. Nah, oke. Dua-duanya karena kan ada peraturannya juga ya, Oke. yang tahun 2008 dan 2018 Persis, itu. ya. Tapi mungkin juga boleh ditambahkan sih, ini kan karena ngomongin soal pengalaman tubuh Iya. ya, ketubuhan gitu. Gimana caranya orang-orang tuh bisa merasakan gimana punya kebiasaan-kebiasaan yang lebih ramah lingkungan atau selaras dengan alam, itu kayaknya dimulai dari rumah. Dari rumah. Jadi mungkin di sini ada ibu-ibu, mungkin ada ada bapak-bapak. Mungkin bisa dimulai dari membangun Rumah adabnya masing-masing. dulu, ilmu gitu buat anak-anaknya atau keluarganya untuk bisa menjalankan gaya hidup yang Langkah-langkah lebih selaras sustain ya, alam. lebih Ya. selaras. Oke, apakah ada pertanyaan? 1, 2. Siapa mau merespon? Tadi ke Mbak Buki sedikit atau Mas Marel atau Mbak Yeti? Pemerintah? Ah. Ini pemerintah. Ini saya jawab yang saya tahu ya Mbak. Ya, Mbak Nur. Karena saya nggak masuk di pemerintah kota. Yang saya tahu dulu itu sempat ada program untuk biopori. Memang seingat saya berapa biopori memang diberikan ke rumah tangga. Cuman saya kurang tahu sekarang dilanjutkan lagi atau tidak, saya kurang tahu gitu. Ya enggak, ini bisa di pick up, diambil saran ini, siapa tahu bisa disampaikan juga supaya bisa dijalankan lagi gitu. Mungkin itu sih jawaban dari saya ya. Ya. Buki mau respon? Dulu sih pernah dapat itu juga ya, maksudnya biopori juga 2019 kalau nggak salah waktu itu. Tapi sekarang sih kita akhirnya mandiri juga sama. Jadi memang kita kayaknya kalau untuk yang lingkungannya cukup kecil, kita cukup berperan ganda akhirnya gitu. Perannya jadi media juga, jadi pemerintahnya juga gitu. Kita mesti tegas sama anak-anak kosannya misalnya. Terus kita juga berperan sebagai memberi ilmunya juga gitu. Tapi memang pada akhirnya kita jadi fasilitator untuk diri kita sendiri pada akhirnya sih gitu. Tapi kos-kosannya udah jalan ya berarti ya. Wah luar biasa, itu 2 tahun yang lalu bukan sih? 1,5 tahun yang lalu. Kalau kita mau mengandalkan komposter itu tuh terlalu cepat Betul. penuh gitu dan Betul. terurainya itu kan lama ya. Jadi Iya. akhirnya kan kebetulan saya di samping rumah itu ada kolam yang dimiliki warga. Jadi saya tuh agak terbantu karena makanan bisa saya lempar ke Iya. kolam gitu. Tapi ada yang dikompos juga. Cuma ya itu apakah pekerjaan ini kan saya ngerasa saya kerja sendiri nih ya. Saya ngebayangin nih rumah-rumah lain yang masih mencampur itu. Iya, betul Kalau sih. kalau pemerintah itu bisa memfasilitasi minimal edukator bisa dihadirkan secara free ya. Iya. Karena jujur nih kayak kita Mbak Buki kan juga paham ya. Jadi dari misalnya kita mau bikin acara, kayak misalnya saya mau edukasi ke teman-teman gitu ya. Saya bikin acara, saya yang ngundang narasumber, saya yang
siapin makanan, saya siapin tempat, semuanya kan sendiri. Sebenarnya kan yang menikmati kan masyarakat, tapi tadi yang bisa nggak sih bottom up ini kita kemana gitu? Kemana nih? Butuh minimal bantuan. Kayak sekarang nih, kenapa saya kesini? Salah satu cara untuk menjaga semangat saya supaya saya tetap mau mengelola sampah di rumah itu ya datang ketemu Mbak Buki, ketemu teman-teman di sini. Karena kalau nggak kayak gitu, saya ngeliat di rumah tiap hari kan sampah ada itu. Ya. Kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya cukup banyak yang swasta ya, maksudnya pengelola sampah swasta yang cukup membantu juga ya. Jadi biasanya sih kolaborasi juga, misalnya kayak ya udah dikumpulin berapa kali Baru seminggu di-pick up. diambil nanti di pick up. Biasanya sih kayak gitu juga ada. Mungkin bisa dicari tahu di sekitaran. Karena memang awalnya kan saya kan memilah sampah itu tuh satu atau 2 bulan itu baru saya store tuh. Tapi kalau sekarang tuh baru 1 bulan tuh Udah udah penuh. kerasa 3 karung cepet banget. Padahal itu udah terpilah ya, maksudnya udah anak-anak juga udah terbiasa untuk kalau mereka beli bakso masih pakai plastik ya, dicantelin dicuci, dicantelin ke depan kosan itu udah jalan sih, cuma ya itu makanan itu yang luar biasa ya ternyata. Ya, Kalau nggak sampah organiknya. yang dipilah aja masalah, apalagi yang nggak dipilah gitu. Mungkin bisa buat masukan pemerintah Atau ya Mas bawa ya. tempat sendiri juga bisa Iya. mungkin lainnya. Jadi mungkin itu saya cuma curhat aja Ya, pengen ya. bottom up. Kos-kosan kan. Kos-kosan pasti Nah, itu banyak. mesti banyak GoFood kan. Iya. Kebetulan ya itu mungkin karena saya ngerasa saya nggak bisa berbuat banyak ya, saya minimal edukasi Masalahkan, oke. di rumah dan anak kosan yang minimal bisa mencegah atau ya kalaupun kayak kemarin tuh saya karena udah lama nggak langganan sampah ya, tapi kan anak kos itu kan masih pakai pembalut sekali pakai. Kalau saya kan sudah enggak ya, itu ya masih jadinya akhirnya jadi masalah lagi. Aduh, tadinya nggak ada residu yang bisa apa ya, yang tidak terkelola sekarang jadi ada gitu kan, kayak gitu. Thank you, Terima kasih. Mbak Nurul. Ya, kalau tadi kan ada swasta yang take over. Kalau di kota-kota tertentu kayak di Jakarta yang saya tahu itu ada tuh. Kayak misalnya saya sebut misalnya kayak Rekosistem, Sirsak, ada aplikasi-aplikasi yang membantu komunitas. Dia mengumpulkan sampah, ada nilai ekonominya, lalu dia pick up karena dia punya tempat pengolahan yang memberi harga atas itu. Nah, mungkin di Jogja perlu dikembangkan atau mengajak mereka datang ke sini untuk menjadi semacam mengambil itu dan kemudian mengolah bersama-sama menjadi produk. Kalau itu pengalaman yang di tempat pan. Tapi makasih Mbak Nurul sudah. Ini salah satu kegembiraan kita karena ada inisiatif yang muncul kan yang tadi Mas Marel sebut bahwa Ini keren Mbak, terima kasih Mbak, mantap menginspirasi. Sebenarnya cukup dari lingkup-lingkup kita Kecil, pribadi ya. itu coba ada kayak jenengan tapi 1 juta orang gitu. Wah itu masalah sampah beres ya, terlewat. persoalan yang tadinya besar jadi Keren, minimal Mbak. karena berkurang. Ini ternyata kita sudah 1 jam lebih. Saya minta closing aja sedikit aja masing-masing soal gimana kita menjaga agar apa yang kita upayakan hari ini untuk tetap lestari juga lestari dia akan datang. Tuh bisa closing satu persatu mulai dari siapa? Mbak Yetika atau Mas Irfan? Wajah boleh. Saya sebetulnya closingnya sudah tadi ya. Oh, Jadi closingnya tadi itu bagaimana membuat semua inisiatif Adat. ini jadi kayak adate. Jadi adate itu kayak gitu. Oke. PR kita semua, situ. bukan PR pemerintah saja, bukan PR masyarakat saja, produsen konsumen, tapi semuanya itu. Artinya adate itu juga sampai nek tuku barang sing sustainable lebih larang sithik iki ya ora apa-apa. Ada ngono saiki. Adate. Thank you Mas Irfan. Mbak Yeti. Ya, memang bicara berkaitan dengan lingkungan, keberlanjutan ini menjadi hal yang penting ya. Jadi harus ada kesadaran bersama, dan memang komunikasi yang baik begitu itu diperlukan sehingga memang kita butuh media-media atau ruang-ruang serawung untuk bisa berkomunikasi dengan baik berkaitan dengan hal-hal yang tadinya sesuatu bagaimana kita bersama-sama menjaga lingkungan itu bisa menjadi sebuah habit kebiasaan yang kemudian itu menjadi budaya masyarakat itu sendiri. Oke. Mas Marel. Apa mau yo? Udah ada di kepala aku tadi. Lost ya tiba-tiba. Kalau saya sebenarnya gini. Kalau hubungannya dengan lingkungan itu yang kita kerjakan yang tidak kelihatan itu yang penting gitu. Seperti tadi Mbak Nurul mengerjakan sampahnya sendiri gitu. Tidak urusan lingkungan ini
sebenarnya tidak akan kelihatan heroik gitu. Untuk menuntaskan masalah supaya tidak menjadi masalah besar itu kita tidak akan terlihat heroik gitu. Artinya tidak akan terlalu populer gitu dengan kita mengurusi sampah, mengurusi air misalnya gitu. Tapi yang bisa saya sampaikan ke semua penonton yang ada di sini, buat yang sudah melakukan itu, walaupun kalian semua ada di bilik-bilik pribadi dan tidak ada orang yang melihat, tapi teman-teman semua, Bapak Ibu semua harus yakin justru yang kalian lakukan itu kalian adalah bagian dari sesuatu yang penting. You're part of something big gitu. Bukan tidak menjadi bagian dari sesuatu, tapi kalian menjadi bagian dari sesuatu yang besar dan sungguh sangat berarti. Ini menurut saya penting karena orang tidak melihat, tapi sebenarnya secara menyeluruh kalian semua itu menjadi bagian dari hal yang penting, bukan yang tidak penting gitu. Jadi jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa tidak ada yang membantu gitu. Bayangin aja kalau yang semua Bapak Ibu lakukan ini masing-masing ada 1 juta orang, 2 juta orang melakukan hal yang sama. Artinya jenengan semua ini menjadi bagian dari movement yang besar gitu. Sekarang kita perlu tularkan itu ke banyak orang. Dan jangan pernah capek untuk menularkan terus itu ke banyak orang, jangan pernah putus asa juga itu untuk menularkan ke banyak orang karena ini bisa menjadi sesuatu yang memang besar gitu. Itu dari Mas saya. Marel. Buki. Oke, Hamemayu Hayuning Bawono itu harus dialami sendiri. Dialami. Jadi bisa cuman jadi sebuah topik tema bahasan gitu ya, karena memang saat ini sih kita ada di era yang informasinya lumayan sangat tinggi ya gitu, banyak, jadi semuanya tuh bekerjanya di sini gitu. Tapi kita perlu untuk holistik badannya gitu juga harus mengalami semuanya. Artinya kita perlu mengalami si Hamemayu Hayuning Bawono itu, atau disebut dengan Trihita Karana, mungkin ada yang menyebutnya Habluminallah, Habluminan Nas dan Habluminal Alam misalnya, apapun itu bahasanya, tapi kita perlu mengalaminya lewat gaya hidup yang kita jalani sehari-hari gitu. Apa bentuknya itu mungkin bisa digali dari ibu bapak kita, dari generasi di atas kita gitu, atau mungkin dari apa yang ada di sekitar kita, butuh media yang kita cari tahu apa caranya gimana gitu, itu perlu dicari tahu medianya. Mungkin kalau misalnya ke depan bisa ada forum-forumnya gitu di Jogja gitu ya, setiap bulan mungkin untuk bisa dikumpulkan semua pihak itu, serawung supaya tadi. loss of translation-nya nggak terjadi. Benar, terus itu akan menerus lebih ya. sangat membantu sih gitu. Thank you Buki, Mas Marel, Mbak Yeti, dan Mas Irfan. Saya tutup obrolan siang ini untuk langkah-langkah kita semoga punya dampak, dan tadi Mas Marel menyebut jangan merasa pernah ini sesuatu yang kecil kalau kita melakukan ini bersama-sama di ruang-ruang kita masing-masing, dan itu jadi sesuatu yang besar untuk men-solve atau mengatasi persoalan yang mungkin ada di depan kita. Terima kasih sekali lagi dan semua yang hadir di sini.